Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Betania Blessing Pasar Baru di kota Jambi, serta GBI Kolan yang ada di kota Bontang. Bahagia sekali bisa menyampaikan pesan sorga untuk Anda dari kota Jogja. Ya, mana sorga ini satu bagian di mana akan membuat Anda untuk mengerti rencana Allah dalam kehidupan Anda. Untuk sepanjang bulan ini kita dibawa untuk mengerti bagaimana menjadi satu dengan kehendak Allah di dalam kekudusannya. Nah, kekudusan itu penting kekasih Tuhan, karena tidak mungkin ada seorang berkenan kepada Allah tanpa kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Itu sebabnya kita diajar oleh Tuhan untuk bisa memahami bagaimana hidup di dalam kekudusan. Namun anak Tuhan tidak boleh cuma sekedar merasa bangga hidup kudus, karena kekudusan itu cuma sebagai pondasi atau dasar awal buat kita melangkah sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu kasih, kekudusan itu didapat sebagai anugerah karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita diselamatkan. Begitu status diselamatkan itu diberikan Tuhan kepada kita, maka disitulah kekudusan Allah diberikan kepada saudara. Anda menjadi kudus bukan karena banyak puasa, Anda menjadi kudus bukan karena Bapak Ibu banyak memberi sedekah dan sedekah atau rajin ke gereja, bukan. Kekudusan itu adalah kasih karunia yang menjadi sifat utama Allah yang diberikan kepada kita karena kita bertobat, percaya kepada Yesus, dan memberikan diri kita kepada pengabdian hidup untuk Kristus. Tetapi kekudusan tidaklah cukup hanya sekedar orang Kristen pokoknya kudus. Tuhan Yesus minta supaya kekudusan itu sebagai gerbang awal untuk kita berkarya. Itu yang paling penting. Karena kekristenan tanpa berkarya adalah kekristenan yang nol. Mana ayatnya? Coba Anda baca. Lukas pasal 18. Kisah tentang pemuda yang kaya itu. Dia hidupnya seolah-olah kudus, Bapak Ibu ya. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, melakukan hukum Taurat, kemudian rajin puasa. Semua kegiatan agama yang seolah mendapatkan kesan kudus, dia udah lakukan. Tapi persoalannya, dia nggak berkarya. Yesus tidak mendapatkan buah dalam hidupnya. Nah, karya itu buah. Itu makanya kekristenan itu bukan cuma sekedar hidup kudus, tapi ada buah yang bisa Tuhan dapat dalam kehidupan saudara. Kekristenan yang cuma hidup mengandalkan yang penting nggak pernah nyakitin orang, yang penting nggak bikin dosa, yang penting nggak simpan dosa, tapi Anda tidak berdampak, itu juga kekristenan yang nol. Itu makanya Tuhan mengajarkan kepada kita jangan berbangga diri, berpuas diri hanya sekedar hidup kudus. Karena keselamatan yang memberikan kita kekudusan itu harus dikerjakan. Coba Anda baca Filipi pasal 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan itu bicara tentang aktif impresif. Sebuah keadaan di mana ada hasil dari sebuah pekerjaan itu buah, itu dampak. Makanya orang Kristen yang ingin mengerjakan kekudusannya, ada buah yang harus didapat dalam kehidupannya. Dan di akhir kehidupan kita nanti Tuhan akan mengajar kepada saudara dan saya bagaimana kita akan diperhitungkan. Tuhan akan buat perhitungan buat kita terhadap apa yang sudah kita buat. Dan itulah sarana di mana Tuhan berikan kepada kita upah dari apa yang kita kerjakan. Itu makanya Bapak Ibu jangan berhenti berkarya. Jangan cuma sekedar puas menjadi orang Kristen yang cuma sekedar kudus. Tapi Tuhan mau kekudusan itu sebagai sebuah langkah awal buat kita bisa berkarya. Sebenarnya kekasih Tuhan yang di Jambi maupun yang di Bontang dan dimanapun Anda berada yang menyaksikan Mana Sorga ini, belajar untuk menjadi orang Kristen yang mulai hari ini berdampak, itu berbuah, memberikan suatu kehidupan yang berkarya dengan pelayanan, dengan talenta, dengan rumah tangga saudara, dengan karir dan pekerjaan saudara. Itu adalah langkah buat kita melanjutkan kekudusan yang dianugerahkan Tuhan buat kita dengan sebuah karya. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, hidup dan kekudusan, maka kekudusan terpelihara dalam kehidupan kita. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, berkaryalah dengan takut dan gentar, kekudusan tetap menjadi perhiasan dalam hidup kita yang sangat indah di mata Tuhan. Itu makanya jangan hidup untuk diri sendiri, belajar orientasinya, kemudian mentalitas kita menjadi mentalitas Kristen yang militan. Nggak dikit-dikit uang, nggak dikit-dikit persembahan kasih, tapi ada sebuah karya yang kita bisa buat. Tuhan terima kasih buat kekudusan yang kau berikan kepadaku. Tapi kalau udah dikuduskan, so what gitu loh. Ya berkarya, ya berkarya. Dengan Anda melayani, motivasi kita melayani, mengabdi, dan saya telah meninggalkan teladan bagi saudara. Bagaimana kita melayani, orientasinya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Karena itu bentuk daripada sebuah kehidupan yang berdampak. Ayo kasih Tuhan, belajar mengasihi Tuhan untuk sebagai bentuk kita berkarya di hadapan Tuhan. Dari kota Yogyakarta, saya sampaikan Mana Sorga untuk Anda kekasih Tuhan. Yesus berkati, shalom.